Jika ditanya soal pulau manakah yang terpadat di Indonesia, kalian pasti akan menjawab Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, atau Kalimantan. Namun kenyataannya semua jawaban tadi itu nggak ada yang benar. Justru pulau terpadat di Indonesia terletak di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Daerah ini bernama Pulau Bungin, yang mana merupakan pulau terpadat di Indonesia. Bahkan nggak cuma di Indonesia, Pulau Bungin juga disebut-sebut sebagai pulau terpadat di dunia. Lalu bagaimanakah sebenarnya kondisi Pulau Bungin ini? Ya langsung saja, berikut ini adalah 8 fakta Pulau Bungin terpadat di Indonesia. Dihuni suku Bajo selama 200 tahun. Untuk yang pertama, kita bahas soal penduduk yang mendiami pulau kecil ini dulu ya guys. Nah ternyata nih, meski berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, rupanya sebagian besar penduduk Pulau Bungin adalah orang-orang suku Bajo yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ya main-main, suku Bajo ini tercatat sudah mendiami Pulau Bungin sejak 200 tahun silam. Dan kini suku Bajo yang mendiami pulau seluas 8,5 hektar tersebut adalah generasi ke-5 dan ke-6 dari warga pertama yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jumlahnya pun gak sedikit, yakni mencapai angka 3.000 jiwa. Kalau gini, berarti semua penduduknya pada punya ikatan keluarga ya guys? Satu rumah dihuni 3 kepala keluarga. Disebut sebagai pulau terpadat, ternyata nggak hanya jumlah penduduknya aja nih guys yang banyak, melainkan juga tempat tinggal atau rumah layak yang terbatas. Bayangin aja ya, di Pulau Bungin, satu rumah diisi oleh paling sedikit 3 kepala keluarga. Dengan demikian ini berarti bahwa dalam satu rumah akan diisi paling sedikit 6 orang. Dan paling banyaknya, ya tentu bisa berapa saja. Salah satu alasan yang membuat mereka harus rela berbagi tempat tinggal bersama, yakni karena terbatasnya lahan untuk pemukiman. Tapi kalau mepet-mepet gini, mereka bisa hidup dengan layak nggak ya? Warganya jarang merantau. Fakta unik selanjutnya soal pulau terpadat di Indonesia ini adalah warganya jarang merantau alias berpindah tempat tinggal. Ya, emang gitu adanya guys. Kebanyakan penduduk suku Bajo yang tinggal di Pulau Bungin memang memiliki keterikatan dengan tanah kelahirannya. Makanya nih, mereka rela hidup berdesakan karena seiring berjalannya waktu, keturunan mereka akan bertambah. Sedangkan di waktu yang bersamaan, tidak ada penduduk yang ingin keluar wilayah. Wah, mungkin udah terlanjur nyaman ya guys hidup di tanah kelahiran sendiri. Ya, meski kondisinya syarat gitu. Rumah anyaman bambu. Hal unik lainnya yang bisa kalian temui di Pulau Bungin adalah rumah penduduk yang sebagian besarnya merupakan rumah anyaman bambu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat, dari 748 rumah penduduk yang berdiri di sana, 644 diantaranya merupakan rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Sedangkan sisanya terdiri dari 76 rumah dinding papan atau kayu, dan 28 merupakan rumah dengan dinding tembok. Adapun lantainya, kebanyakan rumah warga menggunakan kayu, dan sisanya ada yang menggunakan semen, tegel, ubin, hingga keramik. Gimana guys? Meski rumahnya terlihat begitu sederhana, namun tentu tidak bakal mengurangi kehangatan keluarga di dalamnya, bukan? Pamali batu membentur batu. Kalian pernah dengar istilah pamali nggak? Tentu pernah ya guys. Kalau nggak ngerti kata pamali, biasanya kata lain yang digunakan adalah mitos. Nah, ngomong-ngomong soal mitos nih, di Pulau Bungin juga terdapat satu mitos yang berasal dari para leluhurnya. Mitos ini berbunyi bahwa pamali batu membentur batu. Jika diartikan, mitos ini berarti bahwa penduduk di sana tidak boleh melabuhkan jaring atau pemberat ke terumbu karang. Soalnya bisa membuat terumbu karang menjadi kebanyakan rumah warga menggunakan kayu, dan sisanya ada yang menggunakan semen, tegel, ubin, hingga keramik. Gimana guys? Meski rumahnya terlihat begitu sederhana, namun tentu tidak bakal mengurangi kehangatan keluarga di dalamnya, bukan? Pamali batu membentur batu. Kalian pernah dengar istilah pamali nggak? Tentu pernah ya guys. Kalau nggak ngerti kata pamali, biasanya kata lain yang digunakan adalah mitos. Nah, ngomong-ngomong soal mitos nih, di Pulau Bungin juga terdapat satu mitos yang berasal dari para leluhurnya. Mitos ini berbunyi bahwa pamali batu membentur batu. Jika diartikan, mitos ini berarti bahwa penduduk di sana tidak boleh melabuhkan jaring atau pemberat ke terumbu karang.
soalnya bisa membuat terumbu karang menjadi rusak. Mitos seperti ini tentu memberikan efek positif bagi kelestarian terumbu karang. Tapi sayang nih guys, akhir-akhir ini mitos tentang kearifan lokal mulai diabaikan karena terumbu karang dibutuhkan untuk memperluas lahan. Waduh, kalau dibiarkan bisa bahaya nih guys. Ada banyak kambing. Jika di berbagai tempat, hewan ternak biasanya terdiri dari sapi, kuda, dan kerbau. Nah, di Pulau Bungin ini justru hanya ada satu jenis hewan ternak yang mendominasi nih guys. Hewan tersebut adalah kambing. Sesuai catatan BPS setempat, setidaknya ada sekitar 160 ekor kambing yang diternakkan di pulau ini. Sedangkan untuk ternak lainnya berupa unggas yang terdiri dari ayam buras dan itik. Kambing di Pulau Bungin pun memiliki tampilan cukup berbeda dengan kambing di daerah lain. Soalnya, kambing-kambing di sana sudah merupakan turunan dari berbagai jenis kambing yang sudah beradaptasi dan bermutasi sedemikian rupa. Jadi jangan kaget ya guys kalau lihat kambing-kambing di Pulau Bungin. Hewan ternak tidak makan rumput. Nah, salah satu alasan yang juga menjadi faktor berbedanya penampilan kambing Pulau Bungin dan kambing pada umumnya ada pada makanan sehari-harinya. Jika umumnya kambing memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, justru di Pulau Bungin tidak demikian. Kambing yang hidup di daerah ini malah menyambung hidupnya dengan memakan sampah sisa makanan manusia. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya rumput di daerah sana karena Pulau Bungin berdiri di atas gundukan pasir pantai dan karang. Ngerinya lagi nih guys, kambing juga menjadi pelaku kriminal utama loh di Pulau Bungin karena sering mencuri makanan hingga uang penduduk sekitar untuk dimakan. Waduh, bisa-bisanya kambing makan duit kertas. Perahu menjadi transportasi utama. Fakta terakhir, sesuai namanya yakni Pulau Bungin, tempat ini tentu dikelilingi oleh lautan dan air. Olehnya itu, salah satu alat transportasi yang banyak dijumpai di sana adalah perahu. Dan juga moda transportasi satu ini menjadi yang utama bagi penduduk. Berdasarkan data dari laman joda.id, di Pulau Bungin terdapat 27 perahu bermotor dan 120 perahu tanpa motor. Sedangkan untuk transportasi daratnya bisa menggunakan motor yang mana tersedia 11 ojek dan 3 unit demo. Tapi meski ada beberapa ojek, warga di sana jarang juga sih guys menggunakan jasa ini. Soalnya rumah yang satu dengan yang lain gak berjauhan, alias saling berdekatan. Ditambah lagi di Pulau Bungin gak ada aspal, hanya berupa jalan yang diperkeras dan jalan yang ditimbun dengan padat. Paling menggunakan motor jika hendak keluar pulau atau mengunjungi kerabat yang jauh gitu deh guys. By the way, kalian ada yang berminat nggak buat berkunjung ke pulau terpadat ini? Tulis jawaban kalian di